Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Bersama saya Siti dari anak SPD, guru SD Negeri Cibonteng, Kota Serang, Provinsi Banten. Video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, anak-anak mampu satu, mengenali beragam jenis tumbuhan yang ada di negara Indonesia. Dua, mengidentifikasi sendiri bagaimana suatu tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Tiga, memahami bagaimana tumbuhan berkembang biak, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Sahabat rumah belajar, masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia? Nah, banyak bukan? Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, baiklah kita saksikan tayangan video berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Tahapan perkembangbiakan generatif akan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau penyerbukan. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Sel kelamin jantan spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari tersebut. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sekarang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, tanpa ada campur tangan manusia. Berikut merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tertanam di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan atau biasa dikenal sebagai tanaman yang buahnya ada di dalam tanah. Contoh tanamannya umbi kentang, umbi batang, lengkuang, dan ubi jalar. 2. Umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis: bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. 3. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tanamannya singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. 4. Akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang tumbuh yang menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. 5. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon adalah stroberi, arbei, dan rumput teki. Tanaman stroberi adalah tanaman yang tumbuh dengan cara stolon. 6. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dalam tanaman induknya. Tunas yang tumbuh tersebut jika dipotong bisa ditanam lagi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, dan pisang. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di bagian tepi daun. Contohnya bunga cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan cara tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan cara mengerat
batang pohon kemudian diikat dan menggunakan tanah dan sabut kelapa. Contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. 2. Stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan dari bagian tertentu dari pohon. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stek adalah bunga mawar, singkong, dan gamal. 3. Merunduk. Merunduk merupakan cara pengembangbiakan membengkokkan batang atau ranting yang memendamnya di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel menempel. Menempel merupakan cara pengembangbiakan dengan menempel suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menempel adalah jeruk, durian, dan rambutan. 5. Menyambung atau kopulasi. Menyambung merupakan cara pengembangbiakan yang dilakukan dengan menyambung batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda namun masih sejenis. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara, yaitu 1. Perkembangbiakan secara generatif secara kawin, 2. Perkembangbiakan secara vegetatif tak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.